Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala ta'riful kalam. Muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan definisi kalam. Qala al-musannif al-kalam huwa lafzul mufid. Kata penulis kitab Ajrumiyah, kalam itu adalah al-lafzul mufid, lafaz yang berfaedah. Itu disebut apa? Disebut kalam. Nah, kalau ditanya apa kalam? Al-lafzul mufid, lafaz yang berfaedah. Disebut lafaz apabila murakkab. Al-mufid yaitu yufhim as-sami', memahamkan orang yang mendengar. Masuk juga apa? Bil wada', bi wada'il arabi. Ya, bi wada'il arabi. Asy-syara' qauluhu wal lafdhu. Maksud kalam ada al-lafdhu ay as-saut al-mustamil. Lafaz itu adalah suara yang mencakup ala ba'dil huruf al-hijaiyah, yaitu suara yang mencakup pada sebagian huruf hijaiyah allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya, yaitu yang mana awalnya adalah alif dan yang akhir adalah ya. Wa hadza ta'rif fi istilahin nuhat. Ini definisi seperti ini, inilah definisi yang ada di kalangan ahli nahwu. Istilah adalah di kalangan ahli nahwu. Wa amma fil lughah fa huwa nutqun mufhim. Adapun kalam dalam istilah ahli lughah adalah nutqun mufhim. Nutqun artinya ucapan, mufhim yang memberikan faedah yang bisa difahami. Jadi al-kalam ada dua definisi. Pertama, definisi di kalangan ahli nahwu, ya. Definisi di kalangan ahli nahwu yaitu al-lafzul mufid, lafaz yang berfaedah. Adapun dalam bahasa, kalam disebut dengan nutqun mufhim. Nutq, ya. Nutqun artinya ucapan yang mufhim. Jelas? Ketika antum mengatakan secara bahasa, ketika antum mengatakan masjidun, kalam bukan? Kalam secara lughah. Ya. Tapi tidak dikatakan kalam berdasarkan ahli nahwu. Difahami? Makanya kalau seandainya antum sholat, antum mengucapkan suatu ucapan berbahasa Arab, antum katakan kittun. Antum paham apa arti kittun? Apa? Kucing. Batalkah sholatnya antum? Batal tidak? Batal. Kenapa? Karena ini nutqun mufhim menurut ahli lughah. Difahami? Walaupun ucapan nutqun mufhim, ucapan kittun, lafaz kittun itu tidak dikenal sebagai kalam dalam ahli nahwu. Namun dalam ahli lughah itu disebut dengan apa? Al-kalam. Jelas? Nah, sedangkan kita dalam sholat tidak diperbolehkan berbicara menurut bahasa. Al-qawluhu al-mufid, makna al-mufid ay al-mufhim, makna yaitu memberikan pemahaman secara makna. Yahsunu sukutul mutakallim was-sami' alaihi, yaitu dianggap bagus diamnya si pembicara dan orang yang mendengar pada ucapan tersebut. Dia diam, difahami. Bihaitsu anna as-sami' yafham al-kalam wa la yantadir ghairahu. Maknanya orang yang mendengar tersebut dia bisa paham kalam dan tidak perlu dia menunggu orang lain untuk menjelaskannya. Semata-mata dia mendengar, dia sudah paham. Difahami? Itu maksud dari al-mufid. Jadi mufid tadi bisa memberikan faedah, bisa memberikan pemahaman.
Jelas? Sekarang faham ya? Al-kalam dalam ahli nahwu apa maknanya? Al-lafdhu al-mufid, lafaz yang berfaedah. Ketika disebutkan lafaz yang berfaedah, itu maknanya murakkab, tersusun. Dalam ajrumiyah bagaimana kalam? Wal lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Al-kalam huwa lafdzul murakkabu al-mufid bil wad'i. Yaitu lafaz yang murakkab, memberikan faedah dan dengan bahasa Arab. Itu disebut apa? Disebut kalam menurut ahli nahwu. Namun menurut ahli lughah, kalam itu semata-mata nutqun mufhim. Difahami? Kalam yang ucapan lafaz yang bisa difahami. Tamrin, latihan. Dha amamal jumlah al-mufidah. Letakkan shad dalam jumlah yang berfaedah. Wa kha amamal jumlah al-khati'ah, dan kha pada jumlah yang salah. Shad itu shawab, kha khata'. Di situ disebutkan al-jumlah al-alamah, jaa, kharaja, dakhala. Berfaedah enggak? Jaa, kharaja, dakhala. Tidak berfaedah. Berarti apa? Khata'. Shalla Zaidun al-asr. Zaid salat asar. Berfaedah tidak? Berfaedah, berarti shawab. Hadara Zaidun ad-darsa. Zaid hadir di pelajaran. Shawab atau tidak? Shawab. Zaidun mufid secara ahli nahwu? Tidak. Tapi kalau menurut ahli lughah, mufid, nutqun mufhim. Difahami? Ketika antum sholat, antum mengatakan Allahu Akbar, ada imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, antum Zaid, batal sholat antum. Kalau dengan sengaja antum, batal. Difahami? Ya. Makanya sebagian ulama ahli fikih, mereka mengatakan orang pun sholat, kalau dia mengucapkan huruf-huruf ma'ani yang memiliki lafaz punya makna, maka sholatnya batal. Difahami? Seperti itu kata mereka. Kemudian bab aqsamul kalam, bab jenis-jenis kalam. Qala al-musannif, berkata al-musannif, wa aqsamuhu thalathatun. Jenis-jenis kalam ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim, fi'il dan huruf yang datang membawa suatu makna. Qauluhu ismun, al-ismu lughatan ma dalla 'ala musamman. Ucapan beliau ismun, isim secara bahasa, sesuatu yang menunjukkan musamman, yang dinamai. Nahu Zaidun wa Amrun wa rajulun sayyaratun imra'atun. Seperti Zaid, Amr, rajulun, sayyarah, imra'atun. Fahadi asma kulluha. Ini semua isim. Zaid, Amr, rajulun, sayyarah, imra'ah, itu semua asma. Qauluhu fi'lun, adapun fi'il, al-fi'lu lughatan al-hadath. Fi'il secara bahasa al-hadath, suatu kejadian. Wa huwa ala salah satu aqsam. Fi'il terbagi menjadi 3. Ada 3 jenis fi'il. Al-awwal madin, ka qaulika dhahaba talib wa dhahaba fi'lu madin. Yang pertama madin, fi'il madhi, seperti ucapanmu dhahaba talib. Talib sudah pergi. Si talib, santri pergi. Fa dhahaba, maka lafaz dhahaba fi'lu madin adalah fi'il madhi. Ats-tsani mudhari, yang kedua fi'il mudhari, ka qaulika yadhhab. Zahaba yadhhabu, yadhhabu talib, fayadhhab fi'lu mudhari'in, maka lafaz yadhhab adalah fi'il mudhari'. Ats-tsalits amrun, yang ketiga fi'il amr, ka qaulika utlubil ilma, seperti ucapanmu utlubil ilma, carilah ilmu. Fa utlub, maka lafaz utlub fi'lu amrin adalah fi'il amr, wa ala hadza qis, maka atas dasar ini pula bisa antum kiaskan. Qauluhu
pernyataan harfun, al-harfu al-maksud huna, huruf yang dimaksud di sini adalah huwa makana min hurufil ma'ani. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruful ma'ani, huruf yang memiliki makna. Ai ghairu hurufil mabani, bukan huruf-huruf yang tidak punya makna. Huruf-huruf yang tidak punya makna itu tidak bisa, ya. Ka hatta, ya. Ini huruf yang punya makna. Hatta, la, summa, hal, wa bal, walau, walam, walau, lau, lam, lama, wa ala hadza faqis. Itu semua huruf punya makna. Jadi huruf terbagi menjadi dua. Ada huruful mabani, ada huruful ma'ani. Huruful mabani, huruf yang tidak punya makna, seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Itu semua huruf mabani. Huruf ma'ani, huruf yang punya makna. 5. Hal, bal, lau, summa, lamma, la, hatta, itu semua huruf ma'ani. Nah, pembagian kalam terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf. Huruf yang dimaksud di situ adalah huruful ma'ani. Jelas? Tamrin, latihan. Dha, letakkan. Sin amamal ism. Fa amamal fi'l. Ha amamal huruf. Zaidun, isim atau fi'il? Isim, berarti hurufnya apa? Sin. Hal, huruf apa fi'il? Huruf ha berarti. Naqa, isim atau fi'il? Isim. Daraba, isim apa fi'il? Hah? Daraba. Apa dia? Fi'il. Udrus, fi'il atau isim? Udrus, fi'il. Yahfadhu, fi'il. Itu tadi. Jelas? Simple, gampang belajar bahasa Arab, ya. Itu tadi. Wallahu ta'ala. Cukup dulu sampai di sini.